Live pick agent di mana Boom Esports akan ada Adrian King yang menggunakan Reina, di mana sebelumnya itu sempat dipegang sama Ior posisi ini. Ya, ini sudah kembali ke asal ya. Dan seperti biasa, NC Slicer sebenarnya ini adalah tempat di mana dia paling bersinar race-nya. Tapi terakhir kali kita melihat mungkin bukan split yang terbaik dari Boom Esports. Tapi sekarang dengan susunan agent yang kembali ke awal, mungkin ini bisa menjadi lebih mengerikan lagi. Seperti biasanya, Asteris bakal pakai Sky kah? Blaze bakal pakai Sova enggak sih? Harusnya Blaze pakai Omen sih. Asteris mungkin biasanya pakai Sage ya dia. Dan kalau kita lihat dari Bigetron Astro tidak terlalu banyak perubahan. Revlin bakal bermain Bridge, Famous mungkin bakal pakai Jet. Dan ya, kita akan melihat signature draft dari Boom Esports. Dimana kita akan melihat tentunya Asteris menggunakan Sage dan NC Slicer menggunakan Raze. Iya, betul. Dan ini masih menunggu apakah Revlin akan menggunakan Bridge. Nampaknya, dia harusnya akan menggunakan Bridge. Dan berarti dari Bigetron sendiri akan memainkan combo Bridge Jet di map split kali ini. Cukup populer sih. Cukup populer, apalagi kita pernah melihat NXL Liga Game-nya main pakai combo ini. Begitu kuat, jadi langsung saja kita masuk ke in-game. Inilah dia map ketiga antara Bigetron Astro melawan Boom Esports di split. Yes, di map ketiga pada malam hari ini apakah dari Bigetron mereka masih bisa memperpanjang asa mereka di Best of 5 series kali ini? Atau misalkan dari Boom Esports mereka langsung mau membawa pulang map ketiga dan bahkan langsung masuk ke dalam final challengers nanti di Southeast Asia. Dan ini menjadi map penentuan pastinya untuk kedua tim. Ya, ini Bigetron wajib menang 3 map berturut-turut kalau mereka ingin maju ke final challengers. Sementara Boom Esports sudah tinggal 1 map ini. 1 map kesayangan mereka yaitu split. Dan mereka akan bermain di attacker side terlebih dahulu seharusnya. Sementara Bigetron akan bermain di defender side. Dengan susunan agent yang menurut gua sama-sama wajar dari masing-masing tim. Nampaknya split bisa menjadi pertandingan yang sengit. Dan tentunya Bigetron ini sudah nafas terakhir. Kesempatan terakhir untuk masuk ke final challengers. Kalah di sini dan mereka harus angkat koper. Sementara Boom Esports, mereka udah tinggal 1 map ini saja. Memenangkan pistol round akan menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan diri ke mereka ke final challengers. Iya, dan kalau misalkan kita melihat approach dari Bigetron, dari agent mereka ini mirip-mirip sama NXL ya. Karena mungkin mereka kemarin ketika semifinal juga mereka sempat menggunakan line up dari NXL ketika bermain di Bind. Dan mungkin sekarang juga karena mereka ini sering banget ketemu sama NXL sebagai Kryptonite dari Bigetron Astro. Jadi mungkin mereka mau melihat apakah mereka bisa menggunakan line up agent seperti ini. Sedangkan dari Boom Esports bisa dibilang ini line up agent normal mereka. Seperti biasanya di split mereka selalu memakai agent-agent ini. Ada Reina, ada Raze juga, dan pastinya ada Sentinel di tangan Ior sekarang. Dimana waktu itu sempat mengagetkan ya, Ior bermain Reina bisa ngehold di side A di balik TV, itu benar-benar bikin menggegerkan kita semua. Iya, dan nampaknya terjadi technical issue dari salah satu tim yang bertanding. Jadi kita akan menunggu sesaat lagi agar bisa segera melanjutkan pertandingan di map ketiga. Karena lagi-lagi siapapun yang keluar sebagai pemenang di Best of 5 series kali ini akan mewakili Indonesia di Final Challengers menemani NXL Liga Game yang sudah lebih dahulu masuk ke Final Challengers setelah memenangkan Grand Final di week yang kedua. Untuk teman-teman yang baru aja bergabung, ini informasi buat kalian. Sekarang Boom Esports sudah unggul 2 angka setelah memenangkan map 1 dan map kedua. Sementara Bigetron Astro sudah berada di napas terakhirnya. 1 kaki mereka sudah berada di pintu keluar. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan benar-benar pulang atau justru akan melakukan comeback yang gemilang? Iya, tertinggal 1 nyawa lagi bagi Bigetron Astro. Dan apakah mereka bisa recover dari situasi seperti ini? Harus merelakan 2 map atas Boom Esports. Dan sedangkan dari Boom Esports sendiri, ini jalur menuju Deja Vu udah begitu dekat banget. Ini benar-benar Deja Vu banget sih. Week kedua yang menang NXL Liga Game. Week ketiga, apakah sejarah akan terulang kembali? Kemungkinan besar kelihatannya sih iya ya. Karena udah 2 map dikantongin sama Boom Esports. Dan map ketiganya adalah map favorit, map terkuat dari Boom Esports sendiri.
bisa dibilang Bigetron ini against all odds kalau mereka bisa menang di split. Jadi mereka harus memainkan permainan paling gemilang mereka untuk melakukan comeback. Karena sekarang tugas mereka tidak hanya memenangkan 1 map, tapi 3 map berturut-turut untuk keluar sebagai juara. Jadi jelas ini adalah jalan yang begitu terjal. Betul, bukan mustahil, bukan impossible, tapi tentunya akan menjadi jalan yang sangat sulit. Apalagi Boom Esports bermain di home ground mereka, di mana tim-tim lain selalu respect band ya. Jadi benar-benar mereka respect band karena memang mereka nggak mau ngelawan di split dong. The best map of Boom Esports, dimana win rate-nya juga tinggi banget. Tapi sekarang dari Bigetron ini merupakan nyawa terakhir mereka. Jadi mau nggak mau mereka harus melawan Boom Esports, terutama di map favorit mereka sendiri. Ya, ini jalan yang berbatu, jalan yang terjal, jalan yang sulit. Tapi dengan kepercayaan yang tinggi dan persiapan yang matang, mungkin Bigetron masih ada kesempatan. Apalagi mereka bermain di defender side terlebih dahulu, side yang relatif lebih diunggulkan seharusnya nanti di first half. Kalau misalkan mereka bisa mengantongi banyak angka di first half, memiliki modal yang bagus untuk bermain di second half, tidak menutup kemungkinan kita akan melihat map keempat. Tapi pertanyaannya, apakah Boom Esports akan merelakan hal itu terjadi? Nampaknya kita langsung saja lihat apa yang akan terjadi di map ketiga. Nah, karena nampaknya kedua tim sudah siap untuk melanjutkan permainan, pistol round akan segera dimulai di sini. Dan nampaknya side B yang akan menjadi tujuan dari pemain-pemain Boom Esports yang dipimpin oleh NC Slasher tanpa Satchel di sini akan langsung saja Boom Bot clear angle dan nampaknya akan bermain retake pemain-pemain Bigetron karena semuanya menahan dan bahkan cenderung stacking ke arah side A. Yes, dan 5-man retake bakal dilakukan di sini sama pemain-pemain dari Bigetron Astro. Ada beberapa pemain dari arah mid mencoba untuk clearing terlebih dahulu, tidak mau adanya flank. Tapi ternyata Boom Esports, pemain-pemain mereka berada di arah dalam side. Revlin bakal mengeluarkan fault line terlebih dahulu. Famous harus menghancurkan sebuah barrier yang sudah dikeluarkan sama Acerus, bahkan masih ada Pain Shelf dan juga Slow Orb. Tapi Fat Penguin berhasil menumbangkan Blaze dari arah B-man. Paranoia keluar, ada Alarm Bot yang mengetahui kehadiran mereka Slasher dari arah dalam side. Bisa dapetin 1 pemain, Ior pun akan menyumbangkan 1 pemain juga. 3 melawan 4 sekarang dan XO juga harus tumbang. Tapi Fat Penguin bisa melakukan reflect Ior dengan 3 killnya. Tersisa Navy seorang diri, tapi Adrian King yang berhasil menutup ronde tersebut. Pistol round dimenangkan oleh Boom Esports. Ya, fault line yang menjadi sia-sia ya. Ketika mereka menyadari ada wall, mereka langsung tahu fault line itu tidak akan efektif. Andaikan wall dihancurkan terlebih dahulu, baru di follow up fault line, mungkin itu bisa lebih baik. Dan tadi juga kalau misalkan kita lihat flash dari Revlin mungkin cenderung terlalu jauh dari posisinya, sehingga ketika dia masuk ke dalam site, semua pemain sudah tidak buta. Dan Boom Esports berhasil mendapatkan 1 angka dari pistol round. Tentunya kita semua tahu pistol round sangat-sangat krusial, karena ini bisa menjamin belum mendapatkan 3 angka selanjutnya. Red Penguin langsung shorty ke muka NC Slasher. Langsung membuat pertandingan menjadi 4 lawan 4. XO akan bermain dari arah box. Posisi yang cukup common untuk seorang XO. Adrian King gaspol di sini. Sudah siap dengan sebuah flash dari Revlin. Tapi 4 lawan 3. Ini menjadi hold yang sulit. Famous memang mampu mendapatkan kill dengan Baki. Tapi kuat kill dari Adrian King dan 1 kill dari Ior akan memastikan ronde jatuh ke tangan Boom Esports. Yes, meskipun tadi sebentar dari seorang Fat Penguin sudah bisa mendapatkan NC Slasher, tapi memang arsenal yang dimiliki oleh Boom Esports lebih kuat dari arsenal yang dimiliki oleh Bigetron. Bahkan mereka juga masih disiplin ngecek ke arah balik box dan mereka kontrol Heaven terlebih dahulu. Jadi space yang mereka udah ambil tuh sangat-sangat banyak. Sehingga dari Adrian King bisa mendapatkan quad kill dan juga disumbang 1 kill oleh Ior. 2-0, Boom Esports berhasil menjalankan SOP-nya dan ini adalah ronde pembuktian bagi Bigetron. Ya, ini ronde wajib menang untuk mengontrol ekonomi. NC Slasher sekarang sudah punya Satchel untuk beralay Ria di side B. Dan langsung Udes di sini dikombo sama Flash, tapi NC Slasher yang akan mampu mendapatkan kill. Revlin menggunakan flashpoint untuk cabut dan bahkan aftershock dikeluarkan untuk setidaknya meng-cut. Push masuk ke dalam, tapi Adrian King berhasil nyelip masuk. Dan nampaknya Revlin tidak mengetahui dan tidak menduga kehadiran Adrian King. XO mampu mendapatkan 1 kill dari arah side, tapi akan tumbang di tangan Ior. 2 lawan 1 dan Ior pun dengan spekternya mampu mendapatkan 1 kill lagi. 3-0. 1 angka untuk Boom Esports, begitu pula ekonomi langsung dipegang. Dan sekarang dari Bigetron, bagaimana mereka bisa bounce back dengan keadaan ekonomi yang seperti ini?
Iya, dan stealth dan juga pergerakan yang lincah tadi dari Adrian King. Bahkan menangkap Revlin ketika dia sama sekali nggak siap lagi pegang flash. Ya itu nggak ngeduga sama sekali sih, karena udah di flash, udah di aftershock pula ternyata Adrian King sempat nyelip dan ya no information karena tidak ada pemain yang ngelihat dari arah B-main-nya. Yes, dan sekarang dari Bigetron mereka harus bermain dengan pistol saja. Meskipun ada sebuah batu di tengah Revlin bakal dibuka dari arah side B-nya menggunakan lockdown yang dimiliki oleh Ior. Oke, NC Slasher akan membuka dengan Boombot dan nampaknya Lear juga sudah dikeluarkan. Tapi masih menjaga dari seorang Famous yang akhirnya akan mundur ke arah defender spawn dan harusnya menjadi lahan bebas untuk melakukan planting spike bagi Boom Esports. Famous main jarak dekat, NC Slasher berhasil menumbangkan pemain tersebut. Di sini kalau misalkan kita lihat dari arah Rafter ada 2 pemain, 3 bahkan mungkin dari arah Heaven. Blaze akan melakukan lurk dan mendapatkan 1 kill bersama juga dengan Ior, 3 kill untuk Blaze. 1 angka lagi untuk Boom Esports dan nampaknya kita melihat sendiri bukti kenapa begitu banyak tim melakukan respect ban split terhadap Boom Esports. Terlihat begitu mendominasi nampaknya. Sulit sekali untuk Bigetron. Nampaknya jalan mereka semakin terjal dengan gap 4 angka sekarang. Nampaknya second half akan menjadi mimpi buruk karena Boom Esports mereka bermain di attacker side yang relatif lebih sulit dan sudah mendapatkan angka yang relatif aman, at least untuk modal second half. Dan sekarang buy round untuk Bigetron, mereka harus segera bangkit sekarang. Yes, dan nampaknya sekarang target side mereka adalah side A di mana sudah ada 2 pemain dengan crossfire dari arah dalam side. Tapi nampaknya XO yang bisa menemukan seorang NC Slasher. Fighting Win pun menyumbangkan kill. XO di arah backside begitu kuat nampaknya. Tersisa 1 pemain saja yaitu Ior dengan posisi yang sudah terkunci mati tapi nampaknya masih bisa mendapatkan kill ke arah XO. Tersisa 11 HP. Masih ada Fighting Win dan masih dibantu juga sama Flash. Dan ternyata ada aftershock harus tumbang oleh sebuah klasik yang dimiliki Famous. Iya, itu XO menjadi jangkar yang begitu kuat bersama juga dengan Fat Penguin. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya kuncinya ada di NC Slasher karena dia punya space yang begitu lebar, dia harus nge-kill XO. Karena ketika XO sudah tumbang, Nano Swarm-nya inaktif, alarm bot-nya inaktif, turret-nya inaktif, semua pemain Boom Esports bisa masuk ke dalam site. Tapi ketika NC Slasher tidak berhasil mendapatkan kill tersebut, 4 pemain lainnya dari Boom Esports tidak mampu melakukan backup karena ketahan sama Nano Swarm. Jadi andaikan NC Slasher mampu mendapatkan kill tersebut, mungkin Boom Esports bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi ini sudah menjadi awal yang baik bagi Bigetron untuk setidaknya memperlambat laju dari Boom Esports dan mungkin saja terbawa ke ronde selanjutnya, yaitu ronde ini. Sembari Famous sudah mendapatkan 1 kill, Fight Penguin akan menahan off angle. 1 kill berhasil didapatkan, tapi langsung di refrag sama Adrian King. 3 lawan 4 di sini. XO bermain dari arah box, kembali dari posisi yang sama. Akan tumbang di tangan Adrian King, 3 lawan 3 sekarang. Yap, 3 melawan 3. Bermain dengan cukup terpisah kali ini dari Boom Esports. Mencoba untuk play for picks. Dan nampaknya kondisi kembali stabil. Asteris masih menahan dari arah B-Man, memiliki spike juga. Dan kalau kita lihat Heaven juga sudah diambil sama Boom Esports, lebih tepatnya Ior. Adrian King bakal menjaga screen dari jarak yang cukup jauh, dari arah A-main lebih tepatnya. Dan bermain lambat kali ini, tapi Ior berhasil menculik Famous dari arah dalam side. Maybe bakal dapatkan resurrect tersebut dan Adrian King mencoba untuk mengambil space tapi nampaknya gagal. 2 melawan 3 sekarang dan harus melakukan retake dari Bigetron Astro. Ini rotasi yang cukup jauh sehingga postman sebenarnya bisa diambil dari Asteris. Dengan swingnya mampu mendapatkan 1 kill. Dan itu adalah kill yang penting karena dia sekarang memiliki resurrection. Langsung menghidupkan seorang NC Slasher. Di sini dari Ior sudah mengisi Heaven. Revlin akan kelihatan kepalanya dan langsung saja disambut oleh Ior. Nano Swarm langsung dilempar ke arah side. Navy mampu mendapatkan kill tapi Boombot dari NC Slasher yang akan membunuh Navy. 5-1 Boom Esports mendapatkan 1 angka lagi. Yap. Dan nampaknya di sini Adrian yang bisa refrag dan bahkan EXO harus terculik di tempat yang sama dari beberapa ronde sebelumnya. Cukup seram sebenarnya sini 3 melawan 3 dan bahkan tadi dari Fat Penguin juga harus terculik dari arah B-Man. Terkena slow juga jadi mungkin agak sedikit sulit buat dia untuk melakukan B-hop atau mungkin untuk sedikit mengambil cover. Dan harus terculik sama Asteris dan bahkan Asteris jadi punya resurrect. 5-1 sekarang. Ini first half yang bagaikan mimpi buruk tapi Famous langsung menumbangkan Ior. Bakal mencoba bermain nekat. Showstopper sudah dibuka. Tapi Famous akan mampu mendapatkan 1 kill lagi ke arah Adrian King. Revlin
yang akan mampu mendapatkan kill tersebut ke NC Slasher yang sedang meloncat nampaknya. Kita lihat di sini wall ke arah Ramen dari seorang Navy berhasil menumbangkan pemain-pemain yang menahan dari arah sewer maupun dari arah Ramen. Sebuah manuver yang begitu nekat. Karena ada flash memang dari tangan Revlin tadi. Sekarang map control sudah dipegang oleh Bigetron, at least untuk mid-nya. Entah Spike sudah terbaca atau tidak. Kalau Spike tersebut drop dari arah timing. Fat Penguin bakal langsung terculik oleh Asteris dan wall yang bagus ke arah Robs. Karena mereka tahu mid sudah dikontrol. At least sekarang rotasi ke arah side A akan terbuy waktu cukup lama. 2 lawan 4 di sini menjadi 2 lawan 3. Famous dari arah sewer terkena timing kembali dan Blaze sudah berhasil melakukan side A. Nge-clear semua angle dengan hati-hati di sini, dengan lambat. Karena mereka tidak punya informasi apapun. Smoke sudah dikeluarkan, tapi Bigetron mengambil approach yang aman karena mereka punya lockdown dan rolling thunder dari Revlin. Ini masih doable. 2 lawan 3. Retake yang seharusnya bisa saja dilakukan oleh Bigetron. Famous sudah masuk dari arah A main. Revlin sudah masuk dari arah ramp, tapi akan tumbang di tangan Asteris. 2 lawan 2 sekarang di sini. Akan menahan dari arah ramp. Timingnya tidak mengetahui kalau ada Famous dari arah ramp. Sekarang menjadi 1 lawan 2. Lockdown dikeluarkan. Blaze akan berduel dari arah Heaven, tapi XO tumbang. Lockdown akan dihancurkan. Famous tahu Blaze ada dari arah Heaven. Paranoia dibuka, tapi tidak langsung dicek. Famous mencoba memantek Blaze tadi, dan Blaze tahu hal itu akan dilakukan. Mencoba nge-bait dan langsung saja di headshot. Apakah ada waktu untuk melakukan defuse di sini? Dan nampaknya masih ada, ternyata tidak. Ternyata tidak. Clutch untuk Blaze. Begitu tipis. Begitu tipis. Dan 7-1 Boom Esports mendapatkan 1 AK lagi. 6-1 sorry. Wow. Tadi sebenarnya push. Itu 2 lawan 4. 2 lawan 4. Tapi semuanya terculik 1 demi 1. Karena Revlin tumbang duluan, sebenarnya rolling thundernya butuh banget sih. Dan tadi kalau misalkan kita lihat lockdown dari XO, sayangnya nggak bisa dijaga. Andai kan XO dapat kill itu, wah itu udah GG sih sebenarnya, karena Blaze emang pemain terakhir. Cuman, andai kan lockdown itu dijaga bareng ya, mungkin beda cerita itu tadi. Karena emang plan for Heaven juga. Dan ini harus recover menurut gua. Dia langsung diserbu sama regu tembak NC Slasher, bahkan bisa mendapatkan Navy 4 lawan 5 sekarang, dan bahkan lockdown bakal dikeluarkan, tapi bakal rotasi jauh berbondong-bondong. Tapi nampaknya mereka akan nge-hold terlebih dahulu, memberikan persepsi bahwa mereka rotate. Tapi di sini bakal langsung di-commit sama Bigetron. NC Slasher sudah langsung masuk ke arah backside dan sudah mengambil kontrol atas side B. Ternyata mereka memang commit. Ion mampu melakukan 1 kill, tapi di sini udah digaspol aja. Kita melihat nampaknya robot Bigetron mulai runtuh, mulai dipreteli oleh serigala dari Boom Esports. Ior di sini akan mendapatkan headshot, bahkan 7-1 Boom Esports. Perlahan tapi pasti mempreteli robot Bigetron dan mungkin saja mengamankan tiket ke Final Challengers. Jalan dari Bigetron semakin terjal dan semakin sulit untuk melakukan comeback di sini. Begitu rentan pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron. Seperti refrag-nya itu mungkin agak nggak sedikit jalan di beberapa ronde. Dan 7-1 sekarang, dan memang Boom Esports King of Split. Mereka memperlihatkan bahwa mereka benar-benar king di map kali ini. Di sini kita lihat lagi-lagi positioning yang serupa dari Bigetron. Ada XO di kanan side, Fat Penguin dari arah elbow, dan tertangkap sudah di sini Asteris, terculik oleh Famous yang bermain begitu agresif dari arah mid. Tidak menduga sama sekali agresivitas dari Famous. Di side A sudah berhasil dikontrol Heaven ya. Di sini bakal coba nge-push dari Heaven ke side langsung. Pensions dilempar, XO menjadi sasaran tembak 3 pemain dari Boom Esports. Fat Penguin berhasil menculik 1 pemain. Dan di sini langsung saja From the Shadows untuk kabur ke arah Defender Spawn. 3 melawan 4. Fat Penguin masih punya 2 smoke. Dan Revlin masih punya 1 flash. Paranoia sudah dibuka, Adrian King Empress menahan elbow dengan sangat kokoh. Flash dari Revlin di sini harus tepat sasaran. Slow out sudah dilempar. Masih menahan angle dekat.
Dan kita tahu sendiri Empress dari jarak dekat begitu mengerikan dan Blaze berhasil di dodge. Adrian mampu dapat 1 kill dan langsung mundur. Hotline ternullify. Blaze juga mampu melakukan 1 headshot. Fat Penguin dapat 1. Adrian berhasil melakukan 1 kill lagi. Dismiss. Tidak melihat angle yang tepat dan Famous yang akan mampu memenangkan duel tersebut dengan 3 kill. Adrian King tidak menduga sama sekali kalau Famous akan datang dari posisi tersebut. Dan 1 angka lagi untuk Bigetron. Walaupun harus dengan berdarah-darah. Yes, dengan begitu mahal dari Bigetron Astro bisa mendapatkan ronde tersebut dan ini Adrian King mendapatkan 1 kill dan bahkan tadi ketika Blaze lagi dalam keadaan concuss dia masih bisa dapetin kill kalah Redflint. Tapi ini yang gue maksud, trade dari Bigetron tuh begitu penting. Bentar, kayaknya Famous, oh dia updraft ya tadi. Dia updraft. Apakah karena updraft itu Adrian terpancing untuk ngelihat ke kiri? Gue kira tadi si Famous tuh nge-fake dash, tau gak? Kayak dia nge-dash ke side pura-pura, ternyata dia updraft. Apakah karena itu mungkin Adrian King ngedenger kayaknya ada orang nih dari dalam side. Dan 1 angka untuk Bigetron. 1 angka yang berarti. Semua angka sekarang akan sangat berarti untuk Bigetron. Yes. Dan di sini mid bakal digerebek langsung 4 pemain. Ada Revlin dari arah Heaven, 1 flash tapi flashnya tidak tepat sasaran, tidak ada yang terefek sama sekali. Ior menjadi orang 1 di sini, langsung membuka site ya. Dari arah new box tidak dicek, ternyata Adrian yang akan melakukan cek tersebut. Dan di sini Navy mampu mendapatkan 1 kill, tapi ternyata punggungnya gratis langsung disamber oleh Blaze. XO sang Indian leader harus melakukan kelas, tidak akan terjadi. 8-2 di sini. 1 langkah semakin dekat menuju Final Challengers. Dan Bigetron semakin menjauh dari Final Challengers. Yes, ronde yang begitu cepat dan Revlin menurut gue terlalu sulit kalau misalkan Bridge itu nge-flash tapi bukan orang lain yang backup. Dia nge-flash tapi dia sendiri yang nge-pick, itu ada delaynya kalau menurut gue sendiri. Betul, itu selalu sulit buat Bridge kalau misalkan seperti yang lu bilang tadi, nge-flash solo buat nge-pick solo sendiri. Dia nggak bakal menang timing karena dia harus ngokang dulu kan senjatanya. Dan di sini Famous langsung watch this Blaster 5 orang buta tapi ternyata tidak ada satupun yang tumbang. NC Slasher showstopper langsung membuka side A seorang diri, tidak ada siapapun tapi at least side sudah dipegang oleh Boom Esports. 2 lawan 4 di sini dan nampaknya Bigetron akan sekali lagi kehilangan 1 angka. XO harus melakukan clutch of the year untuk memenangkan ronde ini. Sudah terbaca posisinya seharusnya dan memang mampu mendapatkan 1 kill. Tapi sudah diincar dan langsung saja Asteris tidak memberikan ruang gerak. Boom Esports seperti ada 1 switch yang menyala dalam diri mereka. 9-2, Bigetron tidak memiliki ruang gerak sama sekali. Tadi kalau kita lihat flash dari Revlin sudah sangat bagus, di combo juga dengan Bloodstorm dari Famous, tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Andaikan dapat yang pertama, itu udah pasti dapat yang kedua sih. Yes, menurut gue eksekusi yang begitu rentan dari Bigetron karena memang hanya Famous seorang diri yang bisa follow up flash sedalam itu dan bahkan tadi ada 5 pemain jadi harusnya refrag juga bisa secara cepat dan bahkan bukan refrag langsung tumbang dari Famous dan NC Slasher bakal ngehold menggunakan operator tapi miss. Fat Penguin yang bisa mendapatkan kill tersebut langsung ada refrag tapi dari NC Slasher dan bahkan masih ada resurrection. You should run. 5 pemain dari Boom Esports kali ini masih berada di arah B-Man. Oh, 2 pemain dari arah A nampaknya. Tapi ada lockdown. Lockdownnya lihat. Ternyata ini nggak dipakai buat masuk karena kalau lihat itu spike-nya ada di side A. Dan lockdown sudah berhasil memancing lockdown juga dari XO. Famous memang mampu mendapatkan Asteris. But at what cost? Karena kalau kita lihat di sini side A-nya sudah ditembus dan semua pemain Bigetron terbambuzeled. Spike di plan. Apakah mereka sadar kalau ini di plan untuk A dan mereka semua komit masuk ke B? Mereka semua terkejut. Di mana spike-nya? Dan di sini NC Slasher pun mampu mendapatkan 2 kill bahkan yang ketiga. Mereka melakukan retake ke side yang kosong. Ternyata side A lah yang ada spike-nya. Blaze di sini sudah menahan dari arah Roms. Apakah akan terkena timing di sini dan akan tumbang di tangan Famous? Apakah masih mampu merecover situasi ini? Kita lihat di sini 2 lawan 3. Ior dari arah ramp akan mencoba melakukan push dan 2 pemain sudah turun nampaknya dari Heaven ke arah side. Clear sudah dilempar untuk melemparkan Nano Swarm di sini bakal dibuka mungkin dari seorang Ior. Tampaknya berhasil nge-kill seorang XO. Oh, 1 kill lagi dari seorang Ior bahkan 3 kill. Clutch untuk Ior. Tidak peduli agentnya, Ior akan tetap mampu melakukan clutch 3 kill. Wow. Wah gila ini. Itu, gue nggak tahu apakah mungkin dari Bigetron mereka nggak denger sound cue-nya.
Dan ternyata ada NC Slasher yang masih nungguin di arah B-Man dan itu Resurrection bakal langsung diambil gratis. Dan ternyata Ior masih punya Nano Storm dan itu udah plan for heaven dan situasi seperti itu terlihat begitu sempurna bagi Boom Esports. Dan bahkan mereka sudah mendapatkan 2 digit di first half. 10-2 modal yang begitu besar bagi Boom Esports dan sekarang mereka akan bermain di Defenders. Bagaimana Bigetron bisa comeback dari situasi seperti ini? Dari segi psikologis akan sangat sulit untuk comeback dan kalau lu lihat itu semua fake tadi bisa berhasil karena kebanyakan ronde dari Boom Esports ketika mereka mengeluarkan lockdown mereka nggak pernah nge-fake dan sekalinya Bigetron melakukan commit untuk melawan lockdown tersebut Boom Esports melakukan fake. Jadi begitu terpancing dan di sini wall sudah dikeluarkan tapi Famous sudah bermain dekat. Ini wall yang sebelumnya kita lihat dilakukan oleh Vascalis. Dan nampaknya akan digunakan juga untuk musuh yang sama yaitu Bigetron. Asteris. Di sini kalau misalkan kita lihat akan menahan dari arah B-main bersama juga dengan Blaze yang mungkin akan melakukan TP. Bakal coba melakukan sneaky play tapi sudah di-expect dan Asteris what? Mampu mendapatkan 1 kill gratis yang ternyata tidak terduga sama sekali posisinya. Tapi side B menjadi free real estate untuk Bigetron. Dan 3 lawan 4 di sini. Harusnya secara teori unggul jumlah pemain, unggul positioning, Bigetron harusnya mampu mendapatkan ronde ini. Di sini NC Slasher sudah berhasil menghancurkan sebuah alarm bot. Boom bot akan dilempar ke arah side. Di bagian kiri ada 1 pemain dan NC Slasher yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. 3 lawan 3 sekarang Pencil sudah ready di tangan dan akan langsung mengusir pemain yang berada di new box. Di sini bakal nge-push kembali. 3 lawan 3, Famous langsung headshot tapi Ior follow up dan nampaknya akan mampu melakukan retake. Revlin tidak menyadari sama sekali kalau di belakangnya ada Adrian King. Dan Revlin pun akan tumbang. Nampaknya ia mencoba lari dari dismiss seorang Adrian King. Karena dia tahu dari arah pilar ada 1 pemain lagi tapi dia bagaikan orang yang melihat setan. Lari terbirit-birit dan langsung dibunuh. 3 melawan 3, retake yang begitu rapi, retake yang begitu sigap. Dan di sini ketika dismiss dari Adrian King datang, Revlin udah kocar-kacir karena dia tahu dia udah ke-sandwich dari 2 titik. Yes, dan dari Boom Esports, mereka tidak membiarkan adanya refrag jalan dari Bigetron. Meskipun mereka unggul dari jumlah pemain. Kita bisa melihat XO ditumbangkan di arah B-main dan bahkan 2 kill cepat langsung diambil sama Adrian dan juga Ior. Terlalu kocar-kacir di sini menurut gue pergerakan dari Bigetron dan sekarang Revlin bersama dengan teman-teman yang lain bakal maju ke arah side dan Cloudburst bakal langsung masuk ke dalam. Dan Famous sudah clear. Nampaknya ke arah elbow, udah di flash tapi udah ditungguin sama Ior. Ior yang bakal bisa mendapatkan Famous tapi Fat Penguin bakal ada refrag ke arah NC Slasher Adrian King. Di posisi yang begitu kuat itu backside, tapi 1 pemain lagi dan bahkan masih bisa dismiss. Tidak ada refrag yang jalan, tapi dari arah kiri udah di-push sama XO. Tapi Ior bakal bisa melakukan refrag dan XO. Tersisa seorang diri di arah dalam side. Asteris dan juga Blaze bakal melakukan pinchers movement. 12-2 dan match point bagi Boom Esports. Wow. Begitu. Ini udah bukan terjal lagi sih. Apa tuh? Ini jalan udah buntung ini. Udah putus ini jembatannya nih. Dan kalau misalkan lu lihat, ini lu sudah merasakan aura dari Boom Esports. Ini kelaparan mereka nampaknya sudah tercerminkan dari angka yang terpampang di scoreboard. 12-2, 22 kill untuk Ior. Wow. Bahkan Bigetron pun tidak berkutik. Inilah dia, last chance. Benar-benar last chance. 10 ronde berturut-turut Bigetron harus dapatkan untuk bisa membawa kita ke map keempat bahkan. Jadi, entah mukjizat itu benar nyata atau tidak. Famous di sini sudah maju sendirian ke arah mid dan langsung terculik. 4 melawan 5 sekarang. Boombot langsung ke arah mid untuk mendapatkan informasi. Masih dengan Judge, langsung tukar Judge lagi. Galau ini mau pakai skin yang mana? Ior mampu mendapatkan XO. Dan nampaknya sudah terpencar semua pemain-pemain Bigetron. Tersisa 3 pemain saja tanpa in-game leader. Di sini nampaknya akan sulit. Butuh lebih dari sekedar mukjizat untuk mendapatkan ronde ini bagi Bigetron. 3 melawan 5. 2 pemain di mid, 1 pemain dari arah B-main. Aftershock dibuka. Fat Penguin bakal masuk ke arah Heaven. Flash sudah dibuka. Ior mampu muncul ke Revlin. Di sini Fat Penguin menahan dari arah Mailroom. Memang mampu mendapatkan 1 kill, tapi langsung coba di refrag dan bahkan mendapatkan yang kedua di sini. Langsung Asteris mengejar dengan judge-nya. Navy pun tumbang dan itulah dia. Boom Esports akan menjadi wakil kedua Indonesia di Final Challengers, mengalahkan Bigetron dengan skor